Hujan sedikit, banjir. Ya, banjir kita selesaikan sama-sama. Jadi Ibu sekalian, kita sudah mendengar ini semua. Karena itu melakukan perubahan memerlukan kewenangan. Bila tidak punya kewenangan, kita tidak bisa melakukan perubahan. Betul ya? Saya beri contoh. Dulu saya bekerja di Jakarta. Ada contoh kasus. Di Jakarta ada satu tempat diprotes terus, namanya Alexis. Alexis itu tempat maksiat. Pernah dengar kan Ibu? Tempat maksiat. Itu diprotes, diminta ditutup. Protes, tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Gubernur baru. Dan gubernur baru akhirnya apa? Bisa menutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Langsung tutup. Itu namanya kewenangan. Mau bangun rumah sakit di Papua, demo. Bisa nggak dibangun? Begitu Pak, tanda tangan, alokasikan anggaran, bangun rumah sakit di Papua. Langsung dibangun. Betul tidak? Jadi kebijakan itu membutuhkan kewenangan. Nah, kapan kewenangan itu akan diberikan? Dengarkan, tanggal 14 Februari, 1 bulan dari sekarang, rakyat Indonesia harus menentukan kepada siapa kewenangan diberikan. Kepada siapa? Nomornya berapa? Waktunya 5 jam, 6 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Tapi dampaknya 5 tahun. 6 jam sama 5 tahun. Bila 6 jam kita menggunakan hak kita dengan benar, insya Allah terjadi perubahan. Pertanyaan saya, siap untuk bekerja menuju perubahan? Siap menjangkau semua? Siap untuk jangkau tetangga? Siap jangkau keluarga? Siap aktif di sosmed? Jadi kita harus kerja nih 1 bulan ke depan. Karena jumlah penduduk di Sorong lebih banyak daripada yang ada di ruangan ini. Betul. Jadi harus menjangkau semua di Papua Barat Daya. Siap menjangkau semuanya? Nah, oleh karena itu kita harus bekerja ekstra. Tapi, Ibu sekalian, tidak cukup hanya menang pilpres. Tidak cukup. Harus menang juga di legislatif. Harus menang legislatif. Betul tidak? Kalau mau menang legislatif, harus dukung juga calon dari partai pengusung. Nih, saya punya cerita lagi, pengalaman saya di Jakarta. Kami, pemerintah Jakarta, punya saham di perusahaan bir. Perusahaan bir. Kalau pemerintah punya perusahaan, itu harusnya perusahaan yang untuk pembangunan. Perusahaan bangun jalan, perusahaan bangun waduk, perusahaan bangun gedung. Kalau perusahaan bir, di mana pembangunannya? Betul tidak? Sementara nilai sahamnya lebih dari 1 triliun. Jadi saya ingin menjual saham itu. Uang 1 triliun yang dipakai untuk bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin rumah yatim, bikin rumah jompo. Betul tidak? Tapi untuk menjual saham harus ada persetujuan DP.